dimanapun kita berada, yang masih tetap setia untuk mengikuti channel ini, channel yang bertujuan untuk menyebarkan firman Tuhan dan menguatkan tekad kita melakukan firman-Nya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk khotbah Minggu tanggal 6 November tahun 2022 yang menurut kalender gereja GBKP dinamakan Minggu Kesehatan. Jadi renungan kita hari ini berkaitan dengan kesehatan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan yang melandasi renungan kita, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang senantiasa setia memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat hari ini, kesempatan ini yang Tuhan masih beri untuk kami kembali merenungkan firman. Kiranya Tuhan Kau memberkati hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami Tuhan, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan membuat sebuah tekad yang baru, meneguhkan iman kami menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga seluruh pendengar firman-Mu yang juga akan Engkau pakai menjadi pemberita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk menyebarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita, yang terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Keluaran 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema ambillah secukupnya. Ambillah secukupnya. Kembali kami menyapa kita semua. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat? Kiranya semua berada dalam keadaan sehat, baik jiwa maupun raga ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata nasihat yang mengatakan bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Namun pada prakteknya banyak orang yang makan tidak teratur
Sehingga ketika ia makan, makan pagi, makan siang yang dirapel menjadi satu akibat bekerja secara berlebihan, dia makan dalam porsi yang berlebihan. Sehingga ketika sudah kenyang pun tidak ingat untuk berhenti. Tidak ada kesadaran untuk berhenti. Apalagi ketika makanannya enak. Prakteknya setiap kita seringkali melanggar aturan-aturan kesehatan. Contoh yang biasa terjadi di dalam pesta adat suku kita Karo misalnya. Di dalam pesta adat suku kita Karo sering sekali terlambat makan tanpa memikirkan kesehatan orang banyak yang hadir di dalam pesta tersebut. Sehingga seenak apapun makanan yang telah disediakan kurang ternikmati karena sudah terlambat makan. Atau ada juga orang-orang yang kemudian makannya berlebihan karena tadi sudah terlalu lapar, sehingga lupa akan prinsip kesehatan, berhentilah sebelum kenyang. Itu sering terjadi. Ada juga orang-orang yang kebiasaannya makan tengah malam dalam porsi yang banyak, padahal sudah punya riwayat penyakit ini dan itu. Dan juga ada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan seleranya, padahal dia tahu kalau dia makan ini atau makan yang itu, dia punya alergi, dia punya penyakit. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya sejauh apakah fungsi makanan bagi tubuh kita? Dan supaya tubuh kita ini sehat, kuat, bagaimana seharusnya sikap kita dalam usaha menjaga kesehatan? Mari terlebih dahulu kita mendalami firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Kitab Keluaran adalah kitab yang isinya tentang bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, tempat di mana mereka diperbudak selama lebih dari 400 tahun. Setelah bangsa Mesir melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang telah menjatuhkan 10 tulah bagi mereka, mereka pun ketakutan dan membiarkan bangsa Israel bebas. Meski Raja Firaun sempat berubah pikirannya, dia kembali mengejar bangsa Israel, namun lagi-lagi mereka kembali menyaksikan kuasa dan kebesaran Tuhan Allah melalui Musa yang membelah laut. Dan ketika bangsa Israel berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel berkali-kali juga melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama, ketika mereka tidak dapat minum air di Mara, karena air yang ada di situ rasanya pahit. Bisa kita baca dalam Kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Ketika itu bangsa Israel bersungut-sungut. Lalu Tuhan pun menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air tersebut, sehingga air yang pahit berubah menjadi manis. Lalu kemudian setibanya mereka di sebuah padang gurun yang dinamakan padang gurun Sin, pasal 16 ayat yang pertama, bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena mereka kelaparan. Mereka mengeluh bahwa lebih baik mereka mati di Mesir sambil menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang daripada di padang gurun tersebut, karena mereka kelaparan di situ. Itulah latar belakang maka Tuhan menurunkan roti yang langsung turun dari langit yang dinamakan manna. Janji Tuhan, mereka akan kenyang makan manna pada waktu pagi dan makan daging pada waktu senja. Oleh karena Tuhan membuat burung puyuh datang berduyun-duyun bagi mereka. Lalu
Begitu mereka melihat manna yang halus seperti embun beku dan seperti sisik, mereka pun bertanya, apakah ini? Ayat ke-15. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu dan tidak pernah melihat hal yang sama. Lalu Musa berkata, itulah makanan yang Tuhan turunkan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengumpulkan manna, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ayat 16. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing boleh mengumpulkan untuk seisi kemahnya. 1 gomer untuk 1 orang. 1 gomer kira-kira itu kalau dihitung dalam satuan liter, itu hampir sama dengan 2 sampai 3 liter. 1 gomer itu kira-kira 2 sampai 3 liter. Kata Musa, seorang pun tidak boleh meninggalkannya sampai pagi. Artinya masing-masing itu boleh mengumpulkan untuk seisi kemahnya, tapi jangan menumpuk stok untuk besok. Jangan menumpuk untuk hari esok. Lalu apa yang terjadi ketika ada orang yang tidak mendengarkan kata-kata Musa, yang nakal ya, dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk esok hari. Ternyata manna yang dia kumpulkan itu berulat dan berbau busuk. Berulat dan berbau busuk. Lalu ketika Musa melihat hal itu, dia pun menjadi marah. Musa marah. Kenapa? Ketika mereka mengumpulkan sedikit, dikatakan bahwa mereka tidak kekurangan. Dan ketika mereka mengumpulkan banyak, dikatakan bahwa tidak juga kelebihan. Ditambah lagi manna yang tersisa ketika matahari panas itu akan menjadi cair. Ayat 21. Dan besok Tuhan akan memberikan kembali. Keesokan harinya Tuhan kembali menurunkan manna yang baru. Artinya manna yang baru itu tersedia setiap hari. Itulah sebabnya Musa marah. Karena mereka tidak percaya Tuhan akan memelihara mereka setiap hari. Mereka memikirkan dirinya sendiri sehingga dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Itu ciri-ciri orang yang rakus. Saudara yang kasih Tuhan, khawatir akan hari esok itu tentu adalah sifat manusiawi sekali. Ya, itu sifat manusiawi sekali. Yang takut kekurangan, yang suka menumpuk segala sesuatu, itu sifat yang manusiawi. Tetapi disitulah bedanya kita orang percaya. Karena iman percaya kita kepada Tuhan menjawab segala kekhawatiran kita. Sebab melalui apa yang terjadi pada orang-orang yang mengumpulkan manna secara berlebihan untuk esok hari, nyata bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Tidak menambah apapun juga baginya. Dan sia-sia pula lah tenaganya untuk mengumpulkan manna itu banyak-banyak. Maka sebagai orang beriman, iman percaya kita ini memampukan kita menetapkan hati, memiliki ketetapan hati untuk menapaki hari esok karena yakin ada Tuhan yang memelihara kita. Ingat Matius 6 ayat 25 sampai 26 berkata, burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi dia makan setiap hari, diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita umat Tuhan, manusia. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Karena hidup itu jauh lebih penting. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Hidup itu jauh lebih penting. Buat apa mengumpulkan banyak makanan, banyak harta, banyak pakaian kalau sudah tidak hidup lagi alias mati. Hidup itu jauh lebih penting. Inilah yang membuat Ayub ketika dia ditimpa penyakit barah
atau bisul yang busuk dari telapak kaki sampai kepala, yang dalam terjemahan bahasa Karo dikatakan tapak-tapak nahena nari sekupi serena ugahan. Luka, barah, berbau busuk. Meski di dalam kondisi tersebut Ayub tetap beriman, ya. Padahal istrinya sendiri pun marah dan menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan. Tapi iman percaya Ayub membuatnya tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan perhatikan hidupnya. Sehingga kita sama-sama tahu endingnya hidup Ayub bahagia, ya. Happy ending. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Selalu baru. Jadi jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan cukupkan, berarti besok juga Tuhan cukupkan. Jadi tidak usah mengumpulkan segala sesuatu dengan berlebihan. Bila hari ini kita makan lomok-lomok atau saksang, ya, makanan yang enak, lalu karena kita takut besok kita tidak bisa makan yang enak seperti ini lagi, kita makan sampai 3 kali tambah, berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tidak akan membawa berkat, tidak membawa damai sejahtera bagi tubuh kita, melainkan membawa penyakit. Bisa jadi kolesterol, tensi yang naik, penumpukan lemak, dan lain sebagainya. Minum pun kalau berlebihan juga tidak baik, kita bisa kembung. Belanja pun kalau berlebihan juga tidak baik, itu akan menjadi kesia-siaan. Bekerja pun kalau berlebihan itu pun tidak baik, karena bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lemah dan mudah sakit. Maka mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk mengatakan cukup. Kita belajar untuk mengatakan cukup. Ingat perintah Tuhan, kumpulkanlah secukupnya. Kumpulkan secukupnya. Artinya apa? Yang wajar-wajar saja. Cukup sesuai dengan kebutuhan, ya. Kebutuhan bukan keinginan. Tentu kita harus membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Kumpulkanlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena mana yang berlebihan, semuanya menjadi busuk dan berulat. Sesuatu yang busuk itu pasti baunya tidak enak. Bayangkan kalau ada bau busuk di dalam rumah kita, tempat kita tinggal, itu pasti tidak enak sekali. Tidak enak sama sekali. Sesuatu yang berbau busuk itu sama dengan kotoran, ya. Baunya busuk berarti itu sudah menjadi kotoran. Kalau kita makan atau mengumpulkan makanan secara berlebihan, itu pada akhirnya akan busuk dan menjadi kotoran, tidak berguna. Maka kalau ada dari kita yang punya kebiasaan mengumpulkan makanan di pesta-pesta, atau kemana saja kita langsung minta dibungkus, atau di mana saja kita langsung minta bawa pulang, padahal nanti di rumah pun tidak kita makan karena kita sudah kekenyangan. Bertobatlah. Buang kebiasaan itu. Karena itu sifat orang rakus yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Janganlah menjadi sama dengan kelakuan orang-orang Israel yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengikutkan perintah Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan masih sediakan mana yang baru di esok hari, maka dia kumpulkan untuk dirinya saja. Itu orang rakus. Tema kita hari ini, ambillah secukupnya. Ini mengingatkan kita untuk tidak rakus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita kepintaran, akal, untuk menyadari sejauh apa kemampuan kita makan, untuk menyadari sejauh apa kemampuan kita minum,
untuk menyadari sejauh apa kemampuan kita bekerja dan lain sebagainya. Maka gunakanlah akal pikiran kita, gunakanlah hikmat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Karena hikmat memampukan kita menyadari kemampuan-kemampuan kita. Dan percayalah, Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan alam ini pun Tuhan ciptakan untuk bisa mencukupi keperluan kita. Sehingga tanaman kita bisa tumbuh. Hewan-hewan ternak kita bisa hidup. Sehingga bisa dijual dan dibeli oleh saudara-saudara kita yang bekerja di bidang-bidang yang lainnya. Supaya bisa menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Minggu ini dinamakan Minggu Kesehatan. Karena tanggal 12 November itu adalah Hari Kesehatan Nasional. Di Hari Kesehatan Nasional ini menjadi momentum yang penting bagi kita untuk menyadari pentingnya kesehatan. Apakah yang dimaksud dengan sehat? Kondisi yang dinamakan sehat adalah ketika sistem metabolisme tubuh kita baik, pikiran kita pun tenang, ya, seimbang. Pikiran yang kacau bisa mengganggu kesehatan kita walaupun kita menjaga pola makan kita dengan benar. Firman Tuhan yang menjadi ayat invokasio kita hari ini di dalam bahasa Karo mengatakan, ketenangan ukur mahan cakala mejuah-juah. Cian ate seriras penyakit kanker. Amsal 14 ayat 30. Artinya hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Maka jangan pelihara iri hati dan kawan-kawannya. Iri hati dan kawan-kawannya tidak perlu kita pelihara. Bagaimana caranya supaya kita tidak memelihara iri hati dan kawan-kawannya? Ingat, bersyukur selalu dan percaya Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kita umatnya. Utamakanlah Tuhan, bukan duniawi. Utamakanlah kehendak Tuhan, bukan makanan duniawi. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kuasa dan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan menggunakan hikmat yang telah Tuhan beri, supaya kami mampu mengatakan cukup dalam kehidupan kami, dalam kami mengumpulkan segala sesuatu di dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan hati dan iman kami untuk menjalani hari demi hari di kehidupan kami ini. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.